Safira seperti biasa guys, dia selalu mengantarkan suaminya ke depan sebelum suaminya itu berangkat ke kantor. Jadi dia selalu memang di situ menyalami suaminya dan bahkan di situ nih guys ya, Mama Gina masih saja marah kepada Safira. Bahkan di situ nih guys ya, Mama Gina menunjukkan rasa tidak suka banget kepada Safira ketika Safira itu mau memberikan salam, mau menyalimi Mama Gina seperti itu nih guys, sebelum Mama Gina dan juga suaminya itu berangkat. Namun ternyata nih guys ya, Mama Gina masih saja marah nih guys ya, dan membuat Safira otomatis sedih semacam itu. Nah kemudian di situ Julian selaku seorang suami berusaha untuk menguatkan istrinya untuk tetap selalu bersabar atas tindak ya kelakuan dari Mama Gina. Jadi dia harus banyak bersabar dan jangan dimasukkan ke hati. Nah kemudian di situ ada Tante Wulan juga yang berusaha untuk menasihati Safira dan berusaha untuk menguatkan Safira agar Safira selalu kuat, selalu tabah, selalu sabar. Dan pastinya di situ Tante Wulan selalu mendoakan Safira yang terbaik, semoga Mama Gina dan Safira cepat membaik hubungannya semacam itu. Nah sementara itu juga nih guys ya, ada Papa Gunawan yang ternyata dia berusaha nih guys ya, menyuruh kepada orang kepercayaannya untuk mengurus kasusnya Dania 5 atau 6 tahun yang lalu, di mana memang di situ ya 5 atau 6 tahun yang lalu, Romi telah melakukan tindak kejahatan kepada Dania. Dan memang sekaranglah Dania seharusnya memang melaporkan ya suaminya saat ini yaitu Romi karena sudah menganiaya dan melakukan tindak kejahatan kepada Dania. Jadi mau nggak mau di situ dia harus melapor karena untuk itu pastinya Papa Gunawan harus mempersiapkan pengacara yang akan membantu prosesnya nanti. Dan oleh karena itu disiapkan juga bukti-buktinya. Nah kemudian sementara dia berusaha untuk menghubungi Dania untuk melaporkan Romi ke kantor polisi ternyata tidak bisa dihubungin. Dan kemudian dia memberikan pesan kepada Safira agar Safira bisa menghubungi kakaknya. Ya, karena ketika ditelepon memang Dania tidak bisa dihubungi. Jadi barangkali mungkin ketika yang memberikan pesan atau yang menelpon itu adalah adiknya, maka mungkin saja akan diangkat kan oleh Dania semacam itu. Nah, sementara Safira ini sedang memasak nih guys, dia membantu memasak di dapur. Ya, dengan wajah yang sedih. Nah, di situ memang terlihat sekali. Bahkan Tante Wulan itu berusaha untuk selalu menguatkan Safira agar dia itu tidak sedih semacam itu. Karena memang ya, Mama Gina yang sekarang itu berbeda. Ya, namun Mama Gina itu kan sebenarnya memang orangnya nggak tegaan ya kan. Jadi harap bersabar saja buat Safira untuk selalu kuat semacam itu. Apapun ya yang memang dikatakan oleh Mama Gina jangan dimasukkan ke hati ya. Dan sementara itu Safira pun juga memang berusaha untuk menguatkan diri dia sendiri. Karena walau bagaimanapun sejak pertama dia datang ketika Mas Julian itu mengatakan ya mengajak istrinya Safira itu tinggal di rumah dia, artinya dia harus tahu resiko apa yang harus dia ambil ketika Mama Gina itu marah kepada dia. Maka di situ memang Safira selalu berusaha untuk menguatkan diri dia sendiri semacam itu. Memang di situ Tante Wulan pun juga selalu berusaha berdoa agar hubungannya Mama Gina itu membaik semacam itu. Karena walau bagaimanapun ya kan, Safira itu adalah anak yang hebat. Makanya di situ diberikan jempol 2 nih guys karena ketabahannya Safira dalam menjalani setiap ya bahtera rumah tangganya yang memang penuh dengan lika-liku. Makanya Tante Gina selalu memberikan support kepada Safira agar Safira ini kuat, agar Safira ini selalu bisa menghadapi berbagai macam cobaan semacam itu. Jadi Safira selalu menguatkan dirinya sendiri. Nah, tiba-tiba ya kan di situ nih guys ya ternyata Safira itu mendapatkan ya pesan dari Papa Gunawan. Nah, sehingga dia itu harus membuka pesannya tersebut. Nah, kemudian di situ dia mendapatkan kabar kalau Dania hari ini tidak bisa dihubungin oleh Papa Gunawan. Nah, di situ membuat Safira akhirnya berusaha untuk ya kan minta izin kepada Tante Wulan ya dimana dia itu mau menghubungi kakaknya seperti itu. Dia menghubungi Safira karena dia mendapatkan pesan dari Papa Gunawan kalau misalkan Papa Gunawan tidak bisa menelpon Dania, apakah Dania dalam bahaya semacam itu. Nah kemudian di situ membuat Tante Wulan itu berpikir lebih baik ke Safira itu fokus pada diri dia sendiri. Ya, jangan terlalu mikirin Dania semacam itu. Namun sayangnya Safira itu masih mikirin Dania karena Dania adalah kakaknya. Jadi dia itu seakan-akan bertanggung jawab karena saudara yang ia miliki saat ini adalah Dania.
Namun, ya, Safira itu juga tahu bahwa memang kejahatan yang telah dilakukan Dania selama ini kepada keluarganya dan juga Tante Wulan memang tidaklah baik. Maka dari itu, ya Safira itu minta maaf kepada Tante Wulan. Namun masalahnya, Tante Wulan bukan berpikir terkait kejahatannya Dania, melainkan ini terkait dengan Safira. Kalau misalkan Mama Gina itu tahu yang sebenarnya bahwa Safira itu keluar menemui Dania, ini akan jadi masalah besar seperti itu. Nah, kemudian di situ ya Safira berusaha untuk menghubungi suaminya, memberikan pesan kepada suaminya untuk minta izin ketemuan dengan Dania. Nah, sementara suaminya sendiri itu sedang repot, guys, karena dia sedang berbincang-bincang dan rapat penting bersama dengan Pak Marco membahas tentang kerugian jalan tol, karena memang kerugian itu disebabkan oleh Romi, karena Romi lah yang telah menyebabkan Julian itu rugi besar perusahaannya, karena memang dia memasok bahan baku di tempat yang salah, karena orang tersebut itu sudah bekerja sama dengan Romi agar dia mendapatkan untung yang besar. Padahal sebenarnya Julian itu memang sudah memasok ya kan di toko tersebut agar memang mendapatkan kualitas yang bagus, karena dia juga sudah membayar besar-besaran. Namun ternyata kerugian jalan tol itu sendiri memang sudah senilai setengahnya sendiri dari pembuatan jalan tol itu sendiri, yang artinya bahwa Pak Marco tidak mau tahu bahwa Julian itu harus menanggung kerugian tersebut, membayar ganti rugi kerugian tersebut karena jalan tol tersebut itu ambles. Dan di situ otomatis Julian akan mengurus semua ini. Pastinya Mama Gina juga tidak akan bakal tinggal diam. Kenapa memang bisa terjadi kerugian semacam itu? Kenapa memang orang yang diajak kerjasama ya dalam membangun itu ya bahan-bahan baku yang dipasok, kenapa malah yang digunakan adalah yang jelek, bukan yang bagus? Nah, ini perlu ditindaklanjuti. Maka hal ini otomatis membuat Julian akan mengurus hal ini terlebih dahulu. Nah, sementara itu dia mendapatkan pesan dari istrinya agar Safira itu bisa ketemuan dengan Dania, dan kemudian dia berusaha untuk mengizinkan, apalagi di situ kan Mama Gina juga sedang repot mengurus banyak hal agenda hari ini, jadi dia memperbolehkan. Nah, kemudian ketika itu juga Mama Gina tanya kepada Julian bahwa siapa yang berikan pesan tadi, melainkan yang berikan pesan tadi itu adalah klien, padahal sebenarnya adalah Safira. Nah, di situ kemudian Safira setelah mendapatkan persetujuan ya kan dari suaminya bahwa dia boleh ketemuan dengan Dania. Nah, di situ membuat Tante Wulan tidak bisa menolak. Karena walau bagaimanapun Tante Wulan tahu bahwa suaminya saja mengizinkan. Lalu buat apa Tante Wulan harus melarang? Namun, ya kan, sebenarnya demi kebaikan Safira sudah tidak usah berhubungan lagi dengan Dania, demi kebaikan Safira itu sendiri. Nah, sementara itu juga nih guys ya, ada Yuda, di mana Yuda itu memang ketahuan dia mau melarikan diri dari sekapannya Rafael. Nah, tentu sekapannya Rafael itu tidak main-main juga. Orang-orangnya Rafael itu memang memberikan ya air ya, langsung disemprotkan aja tuh ya, langsung disiratkan air sebanyak satu ember ke mukanya Yuda. Sebagai bentuk Yuda itu tahu bahwa dia tidak bisa main-main dan melarikan diri begitu saja dari sekapannya Rafael, karena yang pasti yang kena adalah anak buahnya. Namun di situ guys ya, ternyata Yuda itu lebih baik memilih mati daripada dia harus kelaparan. Dia minta kepada orang-orang tersebut untuk memberikan makan dan minum karena dia ngerasakan lapar dan benar-benar dahaga yang begitu sangat menyakitkan sekali buat Yuda, karena dia benar-benar haus. Dan dia benar-benar minta belas kasihan kepada orang-orang tersebut untuk memberinya makan sedikit dan juga minuman. Namun ternyata orang-orang tersebut tidak mau memberikan, justru malah menonjok Yuda. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Dania, di mana Dania itu mendapatkan pesan dari Safira adiknya yang menyatakan saat ini Safira pengen ketemuan dan bahkan dia pengen ngobrol penting ya. Soalnya Papa Gunawan menelpon dia tidak bisa, maka dari itu dia harus ngobrol penting. Nah, kemudian ketika dia berusaha untuk menelpon Safira, apakah ini hal yang paling tepat untuk melaporkan Mas Romi, karena Romi itu kan nanti bisa melakukan tindak kejahatan kepada Yuda kalau dia melaporkan kepada polisi. Namun ketika itu juga dia harus mempertimbangkan, dia harus teleponan dengan Safira untuk membahas kasus ini. Toh lagian juga Mas Romi gak akan mungkin mendengar karena dia kan lagi nyanyi-nyanyi di di kamar mandi karena dia sedang mandi. Nah, ini kesempatan yang paling pas buat dia ngobrol dengan Safira di depan. Gak mungkin juga dia tuh ngobrol di kamar karena itu akan sangat berbahaya. Nah, kemudian Safira itu mendapatkan telepon, ya mendapatkan video call dari Dania.
Pastinya di situ, Safira langsung mengajak ngobrol kakaknya Dania untuk sesegera mungkin Dania itu melepaskan Om Romi, di mana Romi harus segera mungkin dilaporkan atas kejadian 5 atau 6 tahun yang lalu, dan nanti ketemuan bersama dengan Papa Gunawan. Ya, karena Papa Gunawan punya bukti-bukti dan juga menguatkan Romi agar Om Romi itu bisa masuk penjara semacam itu. Nah, maka dari itu ini kesempatan yang paling pas buat Dania melaporkan Om Romi. Namun, Dania juga berpikir bahwa kasihan Yuda. Kalau Yuda itu di tangannya Romi, kemudian Romi itu melakukan hal yang nekat-nekat kepada Yuda, menghabisi Yuda bagaimana? Nah, di saat dia itu sudah masuk penjara, terus nanti yang kena adalah Yuda lagi. Namun di situ Safira berusaha untuk menguatkan, untuk apa menunggu lagi? Ini kesempatan yang paling pas buat melaporkan Om Romi kejadian 5-6 tahun yang lalu. Maka dari itu ayo cepat-cepat ketemuan. Dan Safira mengajak ketemuan itu pukul 10 pagi. Nah, sementara itu juga Romi itu sedang mencari istrinya. Kok istrinya di kamar kok tidak ada? Nah, kemudian di situ memang istrinya sedang video callan dengan adiknya Safira untuk membahas yang pasti Romi akan dimasukkan penjara. Apalagi Om Romi telah melakukan tindak kejahatan kepada Dania dan juga memang Loli. Namun di situ, di satu hal yang pasti dipikirin Dania adalah keselamatan dari Yuda. Kalau nanti Yuda terjadi sesuatu hal yang tidak-tidak, nanti Loli juga pasti akan sedih. Nah, kemudian itu yang diperkirakan bahwa pasti akan sedih. Nah, kemudian juga Safira berusaha untuk selalu menguatkan Dania, makanya pengen aja ketemuan itu jam 10 ya ke kantor polisi bersama dengan Papa Gunawan. Nah, ternyata ketika itu ya Safira ketika video kalian bersama dengan Dania ternyata memang dilihat oleh Romi, dan Romi sadar betul bahwa memang Dania mau melaporkan ya Romi itu ke penjara, dan ini sangat gawat sekali buat Romi. Dan Romi menyadari bahwa Dania itu ternyata memang ditelepon oleh adiknya Safira agar Safira itu memang meminta Dania untuk memenjarakan Romi, dan ternyata ketemuan dengan Papa Gunawan, dan semua ini adalah gara-gara Papa Gunawan, dan bahaya sekali. Nah, sementara itu ternyata ya ketika ada Rafael yang bergegas ya di mobilnya, dia mau berangkat nih guys ya. Ternyata di situ di mobilnya sudah ada Mona. Nah, kemudian membuat Rafael ini berusaha meminta Mona agar keluar, dan dia bilang kepada Mona bahwa dia itu pengen ke kantor sendirian. Namun sayangnya dia tidak mau karena dia tahu bahwa suaminya itu pasti melakukan tindak kejahatan kepada Yuda, yang itu akan memberatkan ya suaminya, karena walau bagaimanapun istrinya itu sedang mengandung anaknya, dan dia tidak mau melihat apapun terjadi kepada suaminya. Oleh karena itu dia pengen ikut. Ya, apapun itu, ini urusannya adalah Yuda dengan Rafael. Jadi tolong ya istrinya ini untuk tidak ikut campur ya. Oh, no, tidak usah ikut campur. Biarkan ini menjadi masalahnya Rafael itu sendiri. Dan kemudian di situ Rafael tetap ngotot pengen ngajak dia untuk pergi ya, mengeluarkan dia untuk pergi, untuk tidak pengen dia itu bareng ke kantor. Karena urusan Yuda itu urusan dia, bukan urusan Mona. Namun Mona itu tahu betul bahwa kalau Yuda itu nekat juga bisa menghabisi Rafael, dan itu yang kena imbasnya Rafael. Nanti kalau Rafael di penjara gimana kalau terjadi sesuatu dengan Yuda? Makanya itu yang harus dipikirkan Rafael. Maka dari itu suami istrinya Mona berusaha untuk menguatkan. Namun sekali lagi bahwa ternyata itu bukan tanggung jawab dari Mona. Biarkan semua masalah ini biar dipikul oleh Rafael itu sendiri, diselesaikan oleh Rafael itu sendiri, dan tidak boleh ada yang ikut campur termasuk Mona. Nah, ketika Mona itu dikeluarkan secara paksa, tiba-tiba dia mengalami rasa kesakitan. Ya, sepertinya Mona itu mengalami kontraksi, dan tiba-tiba memang Mama Lestari itu datang dan meminta Rafael untuk mengantarkan ke dokter untuk check up, barangkali dia mengalami kontraksi. Makanya cepat-cepat sekalian diantar ke rumah sakit. Jadi seperti itu loh. Makanya itu permintaan dari Mama Lestari, guys. Nah, sementara itu juga ada Dania yang telah mendapatkan telepon dari Safira, dan ini saatnya dia minta izin kepada Mas Romi. Namun di saat itu dia bingung harus bilang seperti apa kepada Romi untuk minta izin seperti apa. Nah, kemudian dia memberanikan diri izin kepada Romi bahwa dia itu bilang bahwa dia mau ke kontrakan lamanya untuk mengambil barang-barangnya. Ya, di pikirannya Romi dia tidak tahu, padahal dia tahu bahwa memang istrinya itu mau melaporkan dia ke kantor polisi. Namun yang pasti itu Romi berusaha untuk berpura-pura agar dia tidak tahu, dan ternyata Romi itu mengizinkannya. Nah, kemudian di situ nih guys ya, karena dia diizinkan dia seneng. Namun ternyata di saat itu juga nih guys ya, ternyata suaminya itu tahu bahwa dia bilang ya, dia berpesan kepada Dania bahwa di dalam perutnya itu ada anak calonnya.
Romi semacam itu, maka dari itu dia harus tahu itu semua. Namun ketika dia menyampaikan seperti itu, apakah Romi itu pertandanya bahwa dia itu tahu bahwa dia akan dilaporkan ke polisi? Sementara itu, makanya membuat Romi itu harus mengatakan bahwa di dalam perutnya ada Romi semacam itu. Nah, di situ ya dan dia nggak peduli, dia sesegera mungkin harus melaporkan Romi kejahatan yang telah dia lakukan 5-6 tahun yang lalu ke kantor polisi agar dia bisa lepas dari Romi sekarang juga. Dengan bantuan dari Pak Gunawan, otomatis dia akan melancarkan ya untuk bisa melaporkan Romi ke kantor polisi. Dan pastinya di situ nih guys ya, dia harus berpura-pura baik kepada Romi ya dan dia tidak peduli Romi itu tahu atau tidak, dia akan dilaporkan ke kantor polisi. Namun sesegera mungkin dia harus pergi ke kantor polisi menemui Pak Gunawan